Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai topik tingginya tingkat korupsi Kementerian Agama di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yakni Ayu Nur Fitrianti, saya sendiri, Belinda Normasari, Fitrotin Nadifah, Nida Fatlia, dan Vio Afri Bintang. Sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, bahwasanya topik yang akan kami bahas adalah mengenai korupsi. Sebelumnya, mari kita bahas mengenai pengertian korupsi terlebih dahulu. Dalam istilah politik bahasa Arab, korupsi sering disebut dengan al-fasad atau riswah. Tetapi yang lebih spesifik adalah ikhtilas atau nahab al-amwal al-ammah. Korupsi berasal dari bahasa Yunani, yaitu corruptio, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma, baik agama, material, mental, maupun hukum. Perilaku korupsi masuk dalam dimensi haram. Korupsi menghalalkan sesuatu yang haram dan korupsi merupakan wujud manusia yang tidak memanfaatkan keluasan dalam memperoleh rezeki Allah. Korupsi selalu mengacu pada beberapa praktik kecurangan dalam transaksi untuk kepentingan diri ataupun kelompok. Oke, selanjutnya adalah istilah korupsi. Istilah korupsi ada 3, yaitu gulul, riswah, dan aklu sud. Gulul. Gulul adalah pengkhianatan atas amanat yang seharusnya dijaga. Gulul yaitu istilah bagi penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Kemudian yang kedua ada riswah. Riswah adalah tindakan memberikan harta dan yang semisalnya untuk membatalkan hak milik lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. Yang ketiga adalah aklusud. Aklusud berarti memanfaatkan unsur jabatan atau kekuasaan atau kewenangan untuk memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menerima imbalan dari orang lain atas perbuatan itu. Selanjutnya, Kementerian Agama. Pengertian Kementerian Agama. Kementerian Agama awalnya bernama Departemen Agama Republik Indonesia yang disingkat Depak RI. Kementerian Agama atau Kemenak didirikan lewat penetapan pemerintah No. 1/S.D tanggal 3 Januari 1946, tepatnya pada Kabinet Syahrir II. Menteri Agama H.M. Pasjidi mengatakan bahwa berdirinya Kementerian Agama adalah untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya. Baik, selanjutnya sebab dan kepentingan Republik Indonesia mendirikan Kementerian Agama. Menurut Haji Muhammad Rasyidi, sebab-sebab dan kepentingan pemerintahan Republik Indonesia mendirikan Kementerian Agama yaitu yang pertama untuk memenuhi kewajiban pemerintah terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada bab 11 pasal nomor 29, yang mana pada pasal tersebut menerangkan bahwasannya negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama serta kepercayaan masing-masing juga. Maka dari itu pemerintah Indonesia mendirikan Departemen Keagamaan. Baik, selanjutnya ada kasus-kasus korupsi Kementerian Agama yang ada di Indonesia. Terpidana dalam kasus ini adalah mantan Menteri Agama, yaitu Said Agil
Husain Al-Munawar yang terjerat kasus korupsi BPIH dan dana abdi umat di Departemen Keagamaan sehingga beliau divonis selama 5 tahun penjara. Dan ada Taufik Kamil yang terjerat kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2003 sampai 2005 sehingga beliau divonis selama 5 tahun penjara. Nah, kasus-kasus korupsi ini merugikan negara sehingga 719 miliar rupiah. Baik, selanjutnya ada kasus korupsi pengadaan Al-Quran dan laboratorium madrasah. Terpidana dalam kasus ini ialah mantan anggota Komisi Agama DPR RI, yaitu Zulkarnain Jabar yang divonis 15 tahun penjara. Dia merupakan pejabat pembuat komitmen proyek pengadaan Al-Quran Kemenag. Ada lagi Ahmad Jauhari dengan divonis 10 tahun penjara, Denny Prasetya, putra dari Zulkarnain, divonis 8 tahun penjara, dan Fat Ahmad Rafiq, anggota DPR, divonis 4 tahun penjara. Kasus korupsi ini sendiri merugikan negara hingga 27,1 miliar. Selanjutnya, kasus penyalahgunaan dana haji dan biaya operasional menteri. Terpidana dalam kasus ini adalah mantan Menteri Agama, yaitu Surya Dharma Ali, yang terbukti menyelewengkan wewenangnya sebagai Menteri Agama selama pelaksanaan ibadah haji, yaitu pada tahun 2010 sampai 2013, sehingga dia divonis 11 tahun penjara. Kasus korupsi ini telah merugikan negara hingga 27,3 miliar dan 18 juta real. Selanjutnya dijelaskan oleh Vio. Kasus jual beli jabatan. Terpidana kasus ini adalah Ketua PPP Rohma Hurmuzli atau Romi karena telah menerima uang jadi dari Haris Hasanuddin sebagai pejabat Kemenak Bagian Kanwil Jawa Timur dan Muafak Wirahadi sebagai Kanwil Gresik. Kasus korupsi ini merugikan negara hingga 300 juta. Kesimpulan. Korupsi merupakan tindakan yang tidak terpuji dengan memanfaatkan jabatan untuk mendapatkan keuntungan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Masalah korupsi tidak asing lagi untuk didengar oleh masyarakat karena korupsi menyangkut uang rakyat atau harta negara yang seharusnya digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai kehendak rakyat. Korupsi seringkali melibatkan orang-orang yang seharusnya menjadi contoh atau menjadi panutan bagi masyarakat. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwasanya Kementerian Agama atau Kemenak yang sejatinya mengerti betul tentang agama justru juga melakukan tindakan yang diharamkan dalam agama termasuk Islam. Korupsi yang dilakukan oleh beberapa anggota Kementerian Agama justru sangat tinggi dan sangat merugikan negara, karena telah mencapai ratusan juta bahkan miliaran. Dalam Islam, korupsi itu wujud manusia yang tidak memanfaatkan kesempatan dalam memperoleh rezeki Allah. Islam juga menjunjung tinggi akan arti kesucian, sehingga sangatlah masuk akal jika memelihara keselamatan atau kesucian harta termasuk menjadi tujuan pokok hukum pidana Islam. Sekian presentasi dari kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang akan bertanya?
Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada lagi yang akan ditanyakan, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.